Hai, saya Hani, UC IBM batch keempat. Saya adalah juga seorang karyawan swasta di Ciputra. Setiap hari, perjalanan saya bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi tentang memahami bagaimana motivasi dari dalam diri membentuk cara saya memandang peran saya untuk mengambil keputusan dan akhirnya untuk berkontribusi bagi tim. Motivasi diri dan pembentukan persepsi. Ya, jadi motivasi terbesar saya berasal dari rasa ingin tahu saya yang besar dan keinginan untuk memecahkan masalah yang kompleks atau dorongan untuk mengembangkan dan mempelajari skill baru. Motivasi ini menjadi warna ya untuk semua hal. Saya memandang tantangan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai puzzle yang menunggu untuk diselesaikan. Jadi untuk membentuk persepsi saya bahwa setiap proyek adalah peluang untuk saya bertumbuh, seperti itu. Sikap dan pengambilan keputusan yang saya lakukan di setiap perjalanan hidup saya, yaitu menjadikan fondasi motivasi itu sendiri. Sikap yang saya usung adalah proaktif dan kolaboratif. Dalam pengambilan keputusan, saya cenderung berorientasi pada data, mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap tim saya, atau tidak takut mencoba untuk metode baru. Misalnya, saat diminta mereview tim yang tidak produktif, saya harus segera mengambil keputusan untuk mengakhiri masa kerja yang segera mungkin ya. Nah, hasilnya ya mungkin ada dua ya, kepuasan terbesar saya ya, atau ketidakpuasan. Nah, jadi kepuasan terbesar saya datang ketika ide saya diimplementasikan dan berdampak positif, atau ketika lingkungan kerja mendukung eksperimen dan pembelajaran bagi tim saya. Nah, sebaliknya, jika ketidakpuasan itu muncul justru ketika contoh ya, proses birokrasi yang kaku menghambat inovasi, atau ketika kontribusi tidak diakui. Bagaimana organisasi merespon hal-hal ini sangat menentukan keterkaitan interaksi saya. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi saya percaya organisasi dapat lebih memaksimalkan potensi individual seperti saya dengan kebijakan yang fleksibel dan berbasis kepercayaan. Itu maksudnya memberikan otonomi lebih dalam mengelola pekerjaan dan waktu, berfokus pada hasil daripada sekedar kehadiran. Lalu yang kedua, jalan dua arah untuk feedback. Ya, membuat kanal feedback yang tidak hanya top down tetapi juga bottom up, di mana ide dan suara karyawan benar-benar didengar dan dipertimbangkan. Lalu yang ketiga, investasi pada pengembangan. Kebijakan yang mendukung pelatihan, kursus, dan conference untuk mengasah skill baru yang relevan dengan perkembangan zaman tentunya. Kebijakan ini bukan hanya akan memuaskan saya, tetapi juga memperdayakan seluruh tim untuk memberikan yang terbaik. Nah, sebagai penutup, pada akhirnya ketika motivasi individual sejalan dengan visi organisasi dan ketika kebijakan perusahaan dirancang untuk memperdayakan, hasil adalah sinergi yang menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif tetapi juga memuaskan. Terima kasih untuk presentasi saya kali ini.